nih dari Wallmate. Ini adalah program terbaru Wallmate ya, namanya Wallmate Talk. Nah, di sini aku sudah sama Kak Reni. Hai Kak Reni, terima kasih banyak buat waktunya. Nah, Kak Reni sebelumnya udah tahu nggak sih Kak Wallmate itu apa? Belum ya. Nah, Wallmate ini jadi gini Kak, ini adalah aparel gitu ya. Kita punya banyak aparel selain buat fashion sehari-hari, ada buat outdoor juga dan juga olahraga gitu kan. Makanya ini pas banget di sini sekarang aku udah sama Kak Reni. Aku pengen banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Reni, tahu seputar kegiatan Kak Reni, kan katanya suka banget olahraga ya. Nah, boleh banget tuh Kak diceritain gimana Kak Reni tuh kesehariannya tuh olahraganya apa aja sih? Kalau untuk olahraganya basicnya sama kayak orang-orang. Apa yang lagi happening kita ikutin gitu. Cuman awal mulanya dari sepeda dulu. Oh, dari sepeda Kak Reni. Terus dari sepeda, rutin sepeda, dan ngerasa kayak ngeliat orang di CFD gitu kan. Iya. Ya orang pada lari-lari gitu kan. Ini gimana sih? Kok bisa sih mereka gini-gini? Iya, Akhirnya Kak. tertarik lah untuk mencoba running gitu. Terus di Walmart sendiri ngeluarin produk Ada olahraga Kak, juga? kebetulan di kita juga ada buat buat running juga ada. Antusias. Iya, Oh. jadi kayak entah selain bajunya, celana, kaos kaki, bahkan vest gitu-gitu ada gitu Kak. Dan maksudnya uniknya dari Wallmate ini juga ngebantu orang-orang juga ketika mau running ya, maksudnya mempermudah gitu Kakak. Misalnya bawa apa ya, barang-barang penting Kakak kayak botol minum lah, dompet, handphone gitu-gitu nanti bisa ditaruh gitu-gitu, jadi gampang bawanya gitu. Gitu. Oke, Kak Reni basicnya running segala macam. Nah, apa sih yang memotivasi Kakak jadi pengen Olahraga. sehat gitu ya? Iya, olahraga kan biasanya berat banget tuh ke orang tiap hari ya, Iya. kayak enggak capek, males, atau harus enggak, gue harus diet, gue harus olahraga gitu kayak gimana? Yang memotivasi yang pasti sehat sih. Benar. Karena di era yang sekarang ini kan udah dari pola makan, makanan yang disajikan, yang terjual, Bener, Kak, apalagi makin kesini kan zaman makin keren ya. Iya. Mau makan gampang, banyak Bener. e-commerce yang bisa Betul, Kak. tiba-tiba datang ke rumah, Iya, kita nggak tinggal perlu pesen repot-repot gitu ya, kan. Kak. Mengingat yang nafsu makan dan nafsu belanja itu yang terlalu besar, kalau kita nggak dicampur dengan olahraga, itu kayaknya bakal wow. Iya, benar Ya. Kak, benar. Size dan beratnya pasti akan naik. Betul, Kak, betul. Jadi yang memotivasi pertama sehat. Kalau sehat itu kan nggak mungkin kita cuman tidur, makan tidur, Benar, nggak Kak, ada benar, sehatnya gitu betul. kan. Jadi minimal harus ada yang bergerak, dan opsinya kalau untuk olahraga banyak ya. Banyak Kak. Jalan aja tuh bisa olahraga, bakar kalori, bakar Benar. lemak gitu kan. Tergantung kita waktunya sama niatnya sih. Olahraga itu niat yang paling utama. Kalau udah nggak ada niat, Itu susahnya di situ ya Kak. kalau nggak ada niat ya Iya, benar sama aja ya Kak sama ya. aja gitu kan. Jadi dari mulai olahraga, pola hidup, pola tidur, Betul. itu sih yang harus merubah, yang harus kita mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Bener banget Kak Reni. Nah ini memang ya balik lagi sih Kak, kalau orang yang pengen olahraga ya godaannya banyak banget ya, selain karena apa ya, waktu yang susah, makan, sama niatnya itu sih kadang godaannya. Apalagi kalau udah, apalagi Kak Reni mungkin pertama-tama tuh nyobain kayak apa sih Kak kesulitan yang Kakak ada alamin gitu pas pertama kali olahraga gitu, kayak entah godaannya yang capek lah Ya, atau betul, males betul, lah Kak betul. gitu. Yang paling sulit itu males. Iya, itu pasti. Ya, apalagi cuaca yang nggak menentu, entah panas, entah hujan, itu yang bikin kadang-kadang aduh, ntar deh, tarsok Iya, gitu kan. bener, Kak. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Bener, Kak. Olahraga 5 menit aja tuh udah oke banget sih gitu kan. Apalagi kalau sampai berjam-jam tuh udah keren. Dan menurut Kak Reni tuh sebenarnya yang efisien tuh gimana sih Kak, per minggu itu harus setiap hari Kak, atau sebenarnya 2-3 hari Kak dalam seminggu sebenarnya efisien gitu-gitu Kak? Sebenarnya yang bagus itu setiap hari. Ya, dari Senin sampai Minggu tuh harusnya olahraga, Iya. minimal bergerak gitu kan. Cuman kalau nggak memungkinkan untuk setiap hari olahraga, Bener. seminggu 3 kali udah oke banget lah. Nah untuk Kak Reni sendiri kalau kegiatan olahraganya tuh selalu di luar Kak? Kakak ke tempat gym Kak atau apa, atau di rumah pun Kakak juga pasti olahraga Ya, setiap hari? sebisanya waktu gitu. Kalau lagi lapang ya kita pergi ke tempat gym. Sepedaan juga kan harus keluar rumah dong, nggak mungkin di dalam rumah kan. Karena nggak enak kalau pakai sepeda statis. Minimal kan kalau kita sepeda lari itu kan ketemu banyak orang, Betul, akhirnya Kak. banyak channel. Iya. Itu bisa bikin Jadi motivasi. kayak kan. lama-lama ada komunitas Iya, gitu nggak sih betul. Kak? Iya. Dan bikin kita jadi semangat. Oh dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Iya, Kayak benar-benar. gitu. Jadi
balik lagi ke diri masing-masing. Kalau waktunya senggang ya silahkan pergi ke luar rumah, ke tempat gym apa segala macam. Tapi kalau waktunya nggak terlalu ini, ya cukup keliling komplek aja. Iya benar-benar. Nah Kak Reni sendiri berarti sekarang ada komunitasnya kah untuk olahraga? Ya ikut komunitas tapi nggak, kalau mereka kan memang dijadiin Rutin ya, kayak dan dijadikan pekerjaan juga. Ada beberapa teman yang olahraga itu dijadikan pekerjaan karena ternyata iya effortnya bagus, penghasilannya oke. Oh iya Kak? Iya benar. Kayak misalnya sepeda rutin, udah masuk banyak partner atau sponsorship, ya itu jadi ladang uang buat mereka. Oh iya gitu benar kan. Kak, benar. Sama kalau kayak kita lari di sponsor sama produk apa segala macam ya. Oh jadi iya ada benar, uang juga. benar juga sih Kak. Jadi mungkin saling ini ya kayak apa ya, Engagement-nya feedbacknya ada, ada, iya, iya benar-benar. gitu. Oh gitu. Nah Kak Reni sendiri selama ini sudah ikut event-event apa aja, maraton kah atau apa gitu Kak? Kalau maraton terakhir Jakarta Marathon. Oh, Tapi udah yang Jakarta. 10K aja. Oh. Enggak, aku belum berani untuk yang half marathon, belum berani. Karena itu ngelihat teman-teman yang half marathon aja tuh dia giat banget latihannya gitu kan. Pola makannya, jam terbangnya, dia larinya gitu. Kalau aku cukup yang udah batas 10K tapi bisa 1 jam itu udah worth banget sih. Wah itu udah pencapaian banget sih Kak. Karena balik lagi susah juga karena aku pribadi aja kan maksudnya untuk ngurangin makan aku mikir udahlah kalau memang suka jalanin. Terus kalau olahraga juga mau running apa segala macem baru sebentar aja rasa capek. Itu berasa banget Kak gitu. Oh gitu. Apa namanya? Terus Kak Reni sendiri selama ngikutin maraton gitu-gitu, apa sih hal positif yang Kakak dapet gitu? Hal positifnya fisik. Fisiknya tuh jadi lebih sehat pertama. Pasti. Terus dari segi pernafasan, dari segi pola hidup itu berubah banget. Karena nggak ada yang namanya pelari atau yang sudah edik olahraga itu kepikiran lagi untuk makan yang berantakan, itu udah nggak mungkin. Oh iya, udah jadi ke bawah ya kayak udah terbiasa jadi ya. dengan dirinya sendiri gitu. Karena jadi mikirnya gini, kalau gue makan ini, gue nggak bakal kuat nih olahraga ini. Oh iya benar kan? Kak. Kayak misalnya kita nge-gym aja, kan ada pola-pola makannya gitu. Iya. Tapi kalau udah berantakan, ya ngembler lagi gitu Iya kan. sih, Sama Kak. kayak lari, kalau kita terlalu banyak makan kalori, makan tepung dan segala macam, pasti pace-nya itu akan ngedrop. Pace-nya itu biasanya kita misalnya lari di speed yang 7 sampai 6 terus makan kita nggak beres seminggu itu udah blar semuanya. Berarti Kak Reni tuh tiap hari juga untuk makannya Iya. segala macam Kak Reni atur juga. Tapi sekarang udah ada cheating day. Oh iya, betul. Kalau nggak ada cheating day ngedrop semuanya gitu kan. Iya, benar, Kalau yang benar. kebuang udah banyak terus kita nggak ada asupan yang tambahannya ya. Iya benar Kak. Oh berarti Kak Reni bukan tipe yang berarti harus tiap hari entah mungkin apa ya, makan apa VG gitu-gitu bukan ya enggak, kayak aku bukan vegetarian. Masih belum tetap bisa. ya. Kayaknya kalau orang Indonesia susah ya. untuk Banget jadi kayak itu ya. Iya iya. Susah. Karena di sini kan sayur mayur aja bukan jadi bahan makanan yang Iya, pokok kan. betul. Jadi ya disusup-susupin aja gitu. Kalau kita rutin sayur adalah sekali-sekali kepengen makan daging. Pasti, Kak, ayam, pasti. gitu. Tapi kita pilih yang sehatnya aja. Oh gitu. Dan Kak Reni pun kebanyakan kalau makan makanan sehat pun Kak Reni bikin sendiri apa Iya, tetap kalau dari? aku untuk menghemat budget ya. Iya benar. Ya kan Jadi sekarang lebih- juga aku juga sering lihat tuh Kak Reni kan ada yang orang ikut program olahraga Ada, gitu ada. yang makanannya tuh makanan apa tuh Iya, Kak yang makanan kayak- sehat yang ikut ya, programnya. kayak live meal dan Ya segala macam itu gitu kan. kayak gitu-gitu Kak Reni tertarik nggak sih? Nggak apa Kalau enggak? aku sih dari awal diet nggak kepikiran. Udah harus ya kayak Iya, sebenarnya ya. Karena balik lagi ya, kita kan mau sehat tapi jalurnya yang nggak mahal. Betul. Sehat jalurnya yang nggak buang-buang uang gitu. Kan zaman sekarang banyak ya orang mau langsing, mau ini segala macam. Iya, Kak. Segala cara bisa, mulai dari herbalan dan segala Iya, macam. Cuman benar. kalau aku prinsipnya gini, sehat ya dari kita sendiri. Kita bisa atur makanan kita di rumah, nggak perlu kita beli-beli yang sampai jutaan gitu. Benar. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kita ada waktu di rumah masak, ya masak. Ya kan? Kalau udah nggak ada waktu di rumah masak, ya cari makanan yang sehat. Betul Kak. Pecel lele juga kalau kita makannya nggak 2 piring, ya sehat aja. Sehat aja nanti Iya, porsinya iya. kurang gitu ya Iya. kayak iya bener. Nah selain tadi kakak bilang kan ngepres budget lah ini segala macam, berarti yang namanya olahraga pun juga sebenarnya nggak harus ke tempat gym gitu ya nggak sih Kak maksudnya? Nggak harus bayar
member Iya. yang jutaan gitu kan. gitu, Ya balik gitu. lagi, kalau kita bayar member tapi dipakainya cuma sebulan berapa kali, ya sama aja. Iya, benar, Kita Kak. justru mensuplai mereka uang tapi Kitanya enggak. rugi gitu ya, Kak. Iya, Jadi benar-benar. yang hemat adalah apa yang bisa kita lakukan sendiri. Kayak misal Betul. sepeda, kita beli aja. Yang cari yang murah-murah, nggak usah sampai sepeda ngikutin tren Iya, yang ratusan juta Iya. segala macam. yang di permak lah segala macam. Ada nggak impactnya ke diri Iya, lo? Kalau nggak betul, ada Kak. impactnya ke diri lo, ngapain? Iya, gitu. betul, Kak, Mending betul. buat shopping, ya kan, buat jalan-jalan itu lebih worth it. Bener, bener. Oh, nah tadi juga kan sebelum ini kan juga sempat ngobrol ya sama Kak Reni Iya. juga Kak Reni juga ternyata sempat nyobain juga kegiatan outdoor gitu ya, Iya. kayak naik gunung Iya, gitu iya, juga. iya, Itu iya. kan termasuk olahraga juga kan Termasuk Kak Reni. olahraga gitu. Tapi nggak Kak Reni lanjutin sampai sekarang. Karena usia ya. Iya sih Kak, Iya, iya. nggak apa-apa sih. Kalau masih muda, jiwanya masih menggebu-gebu, kayaknya enak gitu ya. Apalagi ruang lingkupnya pertemanannya yang hiking apa segala macam tuh Iya, enak gitu. benar, Cuman Kak. kalau sekarang kan mengingat usia yang sudah tidak muda lagi, Masih muda Iya. Kak Reni masih udah awet mulai muda. rentan. Sekarang kan Iya kalau sih. hiking kayak gitu waktunya harus panjang. Benar Kak, benar. Cutinya, berapa harinya, belum lagi pulangnya itu Betul, harus Kak. istirahat dan segala macam gitu kan. Jadi ya udah yang paling efisien aja buat kita. Bener sih Kak. Nah ini berarti Kak Reni tuh kesehariannya apa selain Kakak isi waktu luang dengan olahraga? Kira-kira ada kegiatan Kak Reni Ya lakuin jelas, juga? mencari uang di era sekarang apa aja bisa dilakukan. Bener, ya. Kak, bener. Jadi basicnya ibu rumah tangga. Hmm. Cuman aku banyak kegiatan yang di luar dari ibu rumah tangga. Ikut kegiatan suami iya gitu kan, aktif di ruang lingkup pekerjaan suami. Terus punya kedai juga. Oh iya Kak? Iya, aku juga ada jualan juga gitu kan. Ya bareng sama teman-teman gitu. Jadi apa aja yang bisa dilakukan ya kita lakukan. Keren. Jadi memang tetap lah ya Kak, wanita karirnya harus Ya, ada kayak harus, mandiri, harus. harus bisa ini sendiri, penghasilan sendiri. Keren tuh buat kalian para wanita di luar sana, harus tetap ya bisa apa? Selain apa ya? Mungkin tetap Kesibukan harus tetap kita tuh kalau cuman di rumah doang, kalau kata orang-orang udah ibu rumah tangga nerima uang dari suami aja, Itu, Kak, kayaknya sih itu. menurut aku wasting time gitu kita kan. enggak ya, enggak kayak gitu. Kita enggak kayak gitu, maaf. Selain rumah bersih, Bener, jiwa Kak, dan bener. pikiran kita Yes, juga harus betul, bersih, betul, Kak, betul. Makanya olahraga jalan satu-satunya. Punya banyak teman, punya banyak komunitas, akhirnya kan kita nggak mati kutu ya. Betul, tapi Kak Reni setuju nggak sih Kak kalau ada juga orang yang bilang olahraga tuh ngilangin stres. Lu Banget. stres atau apa udah lu mending olahraga Banget. gitu. Banget dong, karena olahraga itu ada hormon-hormon yang bisa membuat kita jadi lebih happy. Ada hormon yang lebih happy gitu. Karena kalau di kantor juga kan cuma berhadapan dengan laptop, Iya. berhadapan dengan teman gitu aja. Iya. Ketika nanti kita keluar dari zona nyaman kita, misalnya taruh gak ada waktu untuk lama-lama olahraga, pergi ke tempat gym atau Iya. olahraga di rumah, setel YouTube, yoga dan segala macam, itu tuh kayak wah gila, kayak lahir kembali gitu. Kayak olahraga itu positifnya banyak. Oh iya tuh bener ya, mungkin buat kalian-kalian yang selama ini apa ya masih muda-muda kali ya Kak, mungkin Betul, dari betul, muda kayak ada baiknya dari muda udah mulai mencoba ya Iya kayak dong, daripada semakin harus. bertambah usia kan mungkin makin kerasa berat kali ya buat ngejalaninnya, jadi coba gitu. Nah Kak Reni juga selain itu apa aja sih yang Kak Reni persiapan kalau ketika Kak Reni mau olahraga, entah runningnya, barang-barang kakak yang wajib banget mungkin harus dibawa gitu Kak? Oke. Kalau olahraga itu selain niat, kita tuh harus pola makan. Pasti Kak. Satu. Terus pakailah outfit yang senyaman, senyaman mungkin. Karena kalau ngerasa nggak nyaman tuh kayaknya nanti di tengah jalan tuh kayak, aduh risih Iya, dan segala macam. jadi nggak mood lagi ya kayak buat jadi jalan. udah moodnya tuh udah berantakan gitu. Makanya biasanya aku tuh besoknya mau olahraga, hari ini udah persiapkan how to eyewear gitu, kan? Celananya, bajunya, sport bra-nya dan segala macam Yeah. itu udah aku persiapkan gitu. Karena kalau aku sekarang lagi menggeluti lari, otomatis outfitnya harus kece dong. Iya ya kan? dong. Apalagi sekarang ini banyak bertaburan fotografer Iya. di Kita ruang kemana lingkup kita ya. tiba-tiba dapet ya fotonya ada. kayak. Jadi kalau nggak eye catching, Iya, kalau benar, yang benar. lari, kayaknya Tuh. kurang gimana gitu. Iya sih. Kayak sepedaan gitu kan. Sepedaan kalau sepedanya standar-standar aja
orang pasti nggak ngelirik gitu. Tapi kalau kita iya ya kayak. sepedanya oke, outfit kita oke, orang kan, ih siapa tuh? Nah itu gitu. aku suka juga sih Kak, bahkan nggak cuma fashion sehari-hari aja, tapi kayak mau running, bahkan hiking aja aku ngeliat kayak wah outfitnya juga bisa bagus gitu kayak. Kalau kita apa ya, misalnya sepeda atau motor deh gitu ya Kak, bagus, bisa jadi link juga buat ngobrol sama orang. Iya benar gitu. Ya, aku sih yang paling utama kalau mau olahraga keluar itu outfit harus, aku udah mikirin banget tuh pakai apa ya, kalau bisa jangan sampai ada orang yang pakai Yang sama. Ya kan. Karena ketika kita barengan gitu dia lari, ih sama malu, jangan dong. iya gitu kan. Oh gitu. Oke, berarti tadi kesan-kesan udah Kak. Kesan-kesan yang Kak Reni dapetin selama Kakak mungkin event selama ini, olahraga segala macam, apa yang aja yang Kakak dapetin? Kalau untuk kesannya apa ya, olahraga running itu kalau diseriusin dan dijadikan pola hidup itu berkesan banget buat aku. Selain sehat, terus sehat, kita jadi tahu batas kemampuan kita. Karena kalau lari itu sama kayak naik sepeda, ngelihat orang, oh dia bisa nih sampai gini. Tapi kalau kita paksain, kitanya nggak mampu, nanti kan jadinya kitanya udahlah sampai sini aja batas level kita. Benar. Cuman setelah aku ikutin berapa bulan belakangan ini rutin lari dan rutin olahraga, akhirnya aku tahu batas kemampuan aku cuma sampai sini gitu kan. Ya kalau orang bisa sampai 21 kilo, orang bisa sampai full maraton 40 kilo dan segala macam, ya berarti mereka keren gitu. Memang diniatin misalnya kayak. Keren. Tapi kalau aku olahraga itu nggak boleh nyusahin diri sendiri ya. Betul. Batas kemampuan kita harus pahami gitu. Terus sehat. Karena olahraga itu yang kita cari adalah kebahagiaan dan kesehatan. Betul kan. Ya kan? Makanya kalau aku batasannya itu ya olahraga semampunya kita, ya itulah mampunya aku gitu ya. Yang penting selama olahraga makan kita juga harus dijaga. Pasti kan. Pasti. Pokoknya kalau lari sendiri itu berkesan banget buat aku. Nah ada nggak sih yang Kak Reni juga masih pengen cobain? Kan olahraga ada banyak banget tuh, Kak. Yang kira-kira ada nggak Kak Reni kepikiran, gue kayaknya nextnya mau nyoba itu, olahraga itu atau apa gitu Kak? Pengen berenang. Oh Kak Reni pengen nyobain berenang. Yang berenang yang kayak atletik gitu ya. Oh yang apa sih Kak? Yang dari ujung ke ujung. Oh iya. Sekarang lagi musim triathlon. Jadi triathlon itu bersepeda iya, berenang iya, lari iya. Jadi bayangin dong, banyak banget event, kita melakukan renang dulu nih di laut lepas 3 meter, 3 sampai 4 meter. Begitu nyampe di daratan, naik sepeda. Wow. Berapa puluh kilometer. Terus mau nyampe ke finish, kita harus lari lagi. Itu kebayang dong strateginya mereka. Kak, capeknya, belum lagi harus atur cepetnya segala macam. Belum lagi mikirin outfitnya. Iya benar-benar. Itu menurut aku yang triathlon keren. Wih, dan Kak Reni pengen nyoba tuh. Pengen. Tapi kayaknya kalau untuk nyobanya enggak. Deg-degan sih. Iya sih, itu serem juga sih. Serem. Karena berenang di laut lepas itu kan selain kita sehat dan segala macam, butuh keberanian. Pasti Kak. Karena kan keram dan lari juga kan ada keram-keramnya. Oh iya, itu gimana tuh Kak supaya maksudnya untuk ngatasin apalagi buat pemula ya Kak ya, supaya nggak gampang drop mungkin atau takut kram atau apa gitu Kak? Ya pahami diri sendiri, pahami kemampuan diri sendiri. Karena kalau kita memaksakan akibatnya fatal. Pasti Kak. Jadi ya di olahraga pun ada nggak sih menurut Kak Reni negatifnya sebenarnya kan? Maksudnya memang olahraga banyak positifnya kan, tapi pasti mungkin untuk beberapa orang ya ada negatifnya lah kayak gitu ya. Oke, kalau untuk olahraga negatifnya kalau kita ngikutin orang, ngikutin tren, pasti yang satu boncos. Oh iya benar ya, betul, dipaksa gitu ya kayak. Iya benar. Balik lagi kan, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampunya beli outfit yang lokal atau yang harganya nggak terlalu mahal, ya silahkan gitu. Tapi kalau udah memaksakan kehendak sampai yang harus beli outfit yang bermerek gitu kan, yang made in USA atau segala macam, ini boncos say. Bener. Gitu. Makanya keren kalau Sunny Woolmate ngeluarin produk-produk olahraga yang
harganya sesuai dengan kantong yang orang Indonesia punya dan tidak ribet ya. Dan keren, Iya. itu sih yang paling oke menurut aku. Oh gitu, ya. Nah kira-kira ada nggak sih pesan Bu Kareni mungkin buat orang-orang nih yang mungkin baru mau mulai olahraga atau sampai sekarang masih olahraga, ada nggak Bu Kareni pesan dan saran buat mereka gitu? Kalau pesannya lanjutkan apa yang terbaik gitu, karena olahraga itu hasilnya akan kalian nikmatin nggak cepet sih, nggak instan. Cuma berpikir aja suatu saat nanti tua ya kita tetap olahraga selain sehat, terus jangan sampai nyusahin orang banyak. Betul. Gitu kan. Pokoknya kalau diniatin olahraga rutin itu impactnya ke depannya banyak banget. Jadi ya, yang pertama niat. Kalau udah ada niat lakukan. Jangan cuma niat tapi masih tetap di tempat tidur, leha-leha, Netflix. Lihat waktu macam. Pagi, aduh udah tidur lagi kan? gitu. Sama pola makan. Kalau merasa pola makan gue hancur nih gini, udahlah ntar aja, ntar sok. Ya tapi gitu kayak berarti tuh lingkungan tuh ngaruh banget ke sama teman-teman ya. Mungkin ada positifnya kalau kita olahraga sama teman, wah memotivasi gue untuk kita olahraga bareng. Tapi ketika kayak misalnya kakak olahraga di luar nih kak, terus ngelihat itu kan kuliner banyak banget ya. Nah godaannya pasti mau langsung makan ya, karena bawaannya bener kan kalau olahraga tuh lapar. Cuman kalau aku prinsipnya gini, kalau di saat teman-teman kita pola hidupnya atau jam olahraganya nggak mau gitu kan, mereka nggak ada niatnya, ya kita yang jadi trendsetter dong. Oh iya benar. Jadi orang yang ngeliat kita, ih dia bisa, kenapa gue enggak gitu kan? Ayo gitu kan. Iya, jangan nunggu orang lain yang ngajak, tapi kita yang ngajak orang lain. Betul. Keren banget Kareni. Nah kira-kira kedepannya nih Kareni Kareni pengen ngapain lagi, motivasi Kareni apa segala macam gitu? Kalau niat dan rencana pengen ikut Borobudur Marathon. Wow, itu kapan kak? Tahun depan, sekitar bulan Agustus September. Jadi masih ada persiapannya banyak. Cuman ya biasa kalau orang-orang running itu yang jadi patokan itu Tokyo Marathon sama Berlin Marathon. Cuman mengingat kita yang di sini siklusnya udaranya tropis, kalau ke sana tuh kayaknya harus kita pelajarin dulu siklus cuaca di sana gitu. Cuman impiannya sih pengen ikut Tokyo Marathon sama Berlin Marathon. Cuman who knows, kita nggak ada yang tahu ya kan. Kalau nggak bisa tahun depan ya mungkin tahun depannya lah. Amin. Nah dari Kareni juga kan kadang ada nih orang yang memang hobi entah di olahraga atau apa, terus tiba-tiba ada rencana pengen bikin usaha di bidang itu gitu. Nah Kareni ada nggak sih pikiran kayak gitu sebenarnya yang berhubungan dengan olahraga ya? Berhubungan dengan olahraga kayaknya enggak ya, karena selain biayanya juga lumayan. Iya sih kak. Cuma jam terbangnya aku tuh kurang gitu dibandingkan yang lain gitu. Kepengen sih buka suatu tempat di mana sport entusias ngumpul gitu. Tempat yoga atau tempat kumpul-kumpul anak-anak yang lari atau sepedaan gitu. Cuman kayaknya sampai sekarang sih belum kepikiran. Cuman bergabung bersama orang-orang yang menyukai itu sih udah aku lakukan gitu. Jadi ikut komunitas-komunitas kayak gitu kita banyak positifnya kok. Banget sih kak, banget positifnya. Dari yang kita nggak ngerti, dari kita yang nggak tahu sampai jadi saling sharing gitu ya kayak. Iya banyak banget sih positifnya. Dan apa ya, selain itu juga kan aku sekarang juga masih banyak banget nih kan ngeliat ya tiap hari tuh orang sekarang tuh yang di jalan lah berangkat ke kantor apa segala macam mereka niat gitu pakai sepeda, pakai skuter kayak gitu-gitu. Jadi memang bisa apa ya kak? Memang bisa dibawa juga buat kesehariannya juga gitu bisa. Mengingatkan di Jakarta sendiri, di Indonesia khususnya lagi menggalakkan minim emisi polusi gitu kan. Gak ada salahnya kita untuk sekedar misalnya naik transportasi umum dengan jalan kaki dari rumah itu aja udah buang kalori ya kan. Bener, Kak. Dibandingkan kita yang harus order online yang tiba-tiba dapat kan. Dengan kayak gitu aja tuh sebenarnya kita belum olahraga. Naik ke busway, ke MRT dan segala macam itu kan olahraga. Naik turun tangga itu udah termasuk olahraga. Iya sih. Jadi sebenarnya tanpa orang-orang sadarin tuh sebenarnya tiap hari tuh yang mereka lakuin itu olahraga ya kan sebenarnya, entah biasa jalan kaki lah ke kantor apa segala macam semua bisa dijadiin olahraga gitu ya kayak. Iya benar-benar keren banget Kareni. Oke lanjut, mungkin ini kali ya Kareni pertanyaan terakhir kali ya.
apa namanya? Selanjutnya itu selain Kareni apa ya? Ini running itu kali ini ada nggak sih kepikiran mungkin kayak orang-orang juga mungkin kesehariannya tetap kayak misalnya naik sepeda kemana atau Kareni pernah nggak sih sepedaan yang udah paling jauh kemana gitu? Kalau paling jauh jarak ya keliling Jakarta aja itu 60 kiloan itu. Kareni udah sampai 60 kilo. Wow. Cuman pencapaian pertama dan nggak akan terulang lagi itu dari Sentul Kota ke Bojongkoneng ke 0 km. Berapa Kak? Dari Sentul Kota ke Bojongkoneng itu Bojongkoneng itu di mana Kak? Sentul atas. Oh. Tapi dia nanjak. Oh, nanjak ke atas. Ya, padahal nggak terlalu jauh gitu Kak, tapi nanjak ke itu. Nanjak dan rutenya itu yang bikin betis bekondeng. Iya. Bener. Oh iya keren banget Kareni. Jadi balik lagi mungkin untuk semuanya ini seru banget bisa ngobrol sama Kareni ya. Bener-bener nih salah satu inspirasi banget nih buat teman-teman sekalian yang baru mau mulai olahraga atau sekarang udah rutin olahraga, tetap dilanjutin ya Kak ya, tetap dilanjutin buat kalian-kalian juga yang mungkin apa ya masih usia muda juga, si remaja juga. Kan ini juga kayak apa ya, kalau lihat remaja-remaja sekarang pun mungkin menjalani olahraga mungkin ada yang mungkin dari tren ya, pasti betul, entah mungkin yang memang diajak olahraga aja terus tahu-tahu habis itu makan segala macam mungkin polanya nggak kejaga gitu ya. Dan jadi balik lagi buat kalian-kalian apa ya, mulailah sedini mungkin kali ya kayak untuk olahraga, mulai sedini mungkin bisa dijadiin apa ya kalau mau dijadiin tren atau apa sebenarnya nggak masalah ya kayak cuma balik lagi tuh impactnya buat diri kalian sendiri gitu ya kayak buat impactnya diri kalian sendiri tetap jadi bisa sehat, happy juga segala macam, jadi olahraga bisa dijadiin pelarian juga gitu ya. Ya kalau mau outfit kece bisa dari Woolmate? Bisa, mungkin nanti soal Kareni bisa kali. Bisa. Boleh teman-teman yang balik lagi belum mengenal Woolmate juga, jadi silakan kalian yang mau nyari-nyari ini ya kayak outfit olahraga lah atau fashion atau apa silahkan, boleh monggo gitu. Ada IG-nya? Ada IG-nya Woolmate. Ya nanti ada ya di sini ya teman-teman. Jadi kalian yang mau nyari outfit segala macam nanti ada di sini gitu. Oh ya Kareni, biasanya kan orang itu kalau olahraga kan pasti punya pengalaman buruk juga nih. Nah ini aku sebelumnya minta maaf juga ke Kareni, mungkin Kareni mau sharing juga mungkin buat teman-teman juga. Kira-kira ada nggak sih pengalaman buruk yang kakak alamin gitu? Pengalaman buruk di sepedaan ada. Pernah ditabrak sama truk kontainer. Serius Kak? Itu benar, serius. Wow. Disenggol, gitu. Aduh. Jatuh dan untungnya belum sampai fatal yang sampai kelindes atau bagaimana gitu kan, amit-amit jabang bayi gitu kan. Cuman pada saat itu memang crowdnya, aku lagi jalan di daerah Cilincing Marunda sana, itu kan aktivitas truknya luar biasa. Iya kan. Benar Kak, banyak ya. Terus pada saat itu lagi ada gila-gilanya pengen nyobain truk itu gitu kan. Oh. Kalau untuk safety-nya sih aku yakin semua pesepeda, semua runner pasti udah mikirin untuk safety dirinya sendiri. Cuman yang namanya kondisi di jalanan kita betul, kan nggak bisa tahu ya, benar Kak. Kesenggol lah sama truk kontainer itu. Posisinya aku udah di pinggir banget dan dia memang si supirnya sendiri menyadari kalau dia salah ngambil setirnya gitu. Jadi kesenggol, jatuh, untung nggak sampai ke bawah keseret sama dia. Cuman aku langsung buang body aja ke sampingnya, paling baret dikit doang gitu. Kalau trauma sebenarnya harusnya trauma. Iya Kak. Cuman aku emang orangnya begini doang gitu kan, gampang lah gitu kan. Besok kalau ada kontainer ya kita harus hati-hati. Bener. Jarak berapa meter kita harus pikirin gitu. Karena kita nggak tahu supir-supir yang jangan supir ya, pemotor aja kita nggak bisa. Iya itu Kak, jadi bahayanya mungkin ketika kita udah di jalan tuh mungkin kita udah berusaha se-safety mungkin, sepintar mungkin, tapi kan namanya orang lain kita nggak akan tahu ya Kak ya, cara mereka nyetir lah apa segala macam itu sih Kak. Cuman kalau aku berprinsip ketika kita terjadi sesuatu hal jangan dijadikan kayak rasa takutnya tuh mendalam gitu atau iya, terlalu lama. Benar. Karena kalau makin lama kita rasa takut itu ya trauma itu pasti ada. Betul. Kadang-kadang kayak kita deja vu gitu kan. Iya benar Kak. Ih gue takut ini gitu. Cuman kalau kita harus jadi orang yang positif aja. Kalau kemarin
senggol kontainer, ya kemungkinan besar kesenggol motor lebih banyak sebenarnya dibandingkan betul ke Kak, kontainer. benar. Cuma balik lagi, kalau kamunya trauma dan segala macam, kita hilangin dengan pikiran yang positif. Benar, Karena kalau kita terus berpikir yang negatif ya nggak akan berguna lagi tuh Iya sepeda sih. gitu kan. Jadi positive vibe itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, menurut Kak Reni itu mungkin buat orang-orang ya yang belum pernah mau nyobain olahraga, misalnya mau nyoba olahraga ini olahraga apa gitu. Tapi di pikiran mereka dulu tuh udah kayak, enggak takut gue misalnya berenang, enggak takut gue tenggelam. Iya. Atau misalnya diving seru, tapi enggak nanti dimakan ikan hiu gitu segala macam. Nah, menurut Kak Reni itu kayak gimana sih, lebih baik udah coba dulu aja, soal itu adalah urusan belakangan, yang penting jaga diri, atau gimana menurut Kak Reni itu? Kita kalau mau mencoba sesuatu hal yang baru atau yang sudah pernah kita lakukan tapi ada traumanya, itu saran aku cuma satu. Kalau kita udah tahu batas kemampuan diri kita pasti akan tahu gitu safety-nya buat kita. Betul, gitu Kak. Do and don'ts-nya buat kita tuh kita udah punya ini sendiri, Iya, sendiri benar. gitu. Kayak misalnya kepengen nyobain triathlon gitu kan. Iya. Tapi kayaknya gue nggak sanggup nih kalau untuk berenang ke tengah laut Iya, tanpa iya. sih, jangan dilakukan gitu kan. Sama kayak sepeda gitu. Gue cuman cukup keliling-keliling komplek aja gitu, nggak yang lebih safety buat gue nggak mau keluar komplek atau gue nggak mau di jalan raya, ya jangan dilakukan gitu. Cuman sesekali ketakutan itu harus kita lawan. Benar Kak, Iya betul. dong. Kayak kemageran kita juga harus kita lawan. Kalau kita nggak tahu tracknya, kita nggak tahu situasi dan kondisinya, ya nggak akan pernah bisa kita jalani benar, Kak, gitu benar. Makanya kalau menurut aku, kalau untuk mencoba sesuatunya cobalah. Benar Kak, benar. Lagi bisa ya coba aja gitu. Menurut Kak Reni itu kalau misalnya kita mau olahraga itu harus nggak sih Kak sebenarnya kayak harus rame-rame, ajak teman supaya lebih termotivasi atau segala macam, atau lebih baik sendiri gitu Kak? Oke. Kalau menurut aku sih sendiri. Kak Reni lebih suka sendiri? Iya, karena kalau nunggu orang atau nunggu teman, ya nggak akan mulai gitu kan. Jadi kalau aku lebih prefer ya sendiri aja gitu, karena selain sendiri waktunya kita yang ngatur. Bener. Terus kita juga nggak jadi kayak terpatok sama orang lain. Bener gitu, Kak, kan. bener. Kayak misalnya kalau mau sepedaan santai-santai bareng sama teman-teman ya silahkan. Iya. Gitu. Tapi kan waktunya mereka kan nggak sefleksibel kita. Bener Kak, bener. Kan? Kayak misalnya kita bisanya pagi, teman-teman kita bisanya sore. Ya nggak mungkin dong kita ngikutin orang Nungguin lain. gitu ya, Kak. Kan. Iya, Kita benar. aja go show Iya. sendiri. Kalau aku sih lebih suka sendiri. Kalian lebih suka sendiri ya, atau kalian juga takutnya kalau rame-rame sama temen, ya itu godaannya balik lagi banyak ya, kayak entah harus berhenti waktunya berhenti, atau tiba-tiba diajak makan atau misalnya olahraga gitu ya kayak. Karena kalau sama teman-teman yang udah lebih banyak waktu untuk hahihinya dibanding olahraganya. Iya bener, Fun banget. bener Kak, bener. Kayak sepedaan udah ditargetin, jalan ya jam 6:30, ngaret-ngaret jadi jam 7:30, yang harusnya rutenya atau jaraknya bisa dikurangin gitu ya kayak. Jadi kebanyakan di hahahinya, makanya jadinya capeknya di situ. Iya, bener, Justru Kak, lebih bener. capek di hahahi daripada kita bakar kalori. Bener Kak, bener. Jadi yang olahraga rahang kita yang malah bukan badan. Iya benar, olahraga mulut jadinya. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Kak Reni dan mungkin buat teman-teman sekalian. Tips and trick menurut Kak Reni apa sih kalau kita mau olahraga, mau running segala macam gitu Kak? Oke. Tips and tricksnya itu kalau mau memulai olahraga dimulailah dari sekarang, dari diri sendiri. Setelah udah ada niat, lakukan. Betul. Kan? Jangan ditunda-tunda. Karena kesehatan tubuh kita, kesehatan hidup kita itu ya kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Betul Kak. Jadi kalau untuk tipsnya, selain niatnya udah ada, pilihlah outfit yang kece. Iya, Ya kan? betul. Karena kalau udah nyiapin outfit yang kece, itu nafsu. Jadi makin termotivasi ya kayak buat makin pakai banget. gitu ya. Iya benar. Jadi kalau udah niatnya ada, outfitnya udah oke gitu kan, pasti dijalanin. Iya sih. Amin. Karena aku juga gitu kan, maksudnya yang tadinya nggak ngejalanin olahraga banget, terus ketika aku ngeliat bareng-bareng hiking bahkan running gitu ya, kok tiba-tiba kok ini kenapa keren banget kalau dipakai, terus aku mikir kan nggak mungkin ini aku pakai buat sehari-hari dong, malah buat gue harus olahraga nih biar gue bisa pakai itu gitu ya kayak. Iya benar-benar. Terus sama sehat.
Jadi sebelum kita memulai olahraga kita harus tahu batas kemampuan diri kita dulu. Kayak misalnya kita lagi sumeng nih, lagi ini gitu, terus niatnya pengen sepedaan 10 kilo, ya nggak bisa. Iya, bener kan. Jadi kenali dirimu, kenali tubuhmu, mulailah olahraga dari sekarang. Sama pakai outfit yang kece. Keren. Oke, sekian dulu kali ya Kak Reni. Kak Reni terima kasih banyak buat waktunya Kak Reni. Dan ini juga terima kasih juga untuk Motor Kopi ya yang sudah ngasih kita tempat di sini ya buat ngobrol segala macam, buat ngopi juga. Ini kopinya enak loh guys. Jadi kalau kalian mau ngopi-ngopi, mau santai juga boleh banget. Ini unik banget ya Kak tempatnya ya. Dia kayak ini apa sih namanya Kak? Apa namanya, desainnya, motor gitu, iya desainnya segala macam motor gitu ya. Kalian yang mau kesini boleh. Yes, dan kopinya juga enak kita. Nah balik lagi teman-teman, ini juga ini dari Wallmate. Nah baik lagi ya, kalian nih yang mau memulai olahraga, mau running lah apapun segala macam, boleh banget silakan cek di Wallmate aja karena kita punya banyak banget outfit yang memenuhi kebutuhan olahraga kalian gitu. Oke, sekian, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.